ta martangyang mahita. Ale Tuhan di bata Jehovah ama namin na mahabangsa di Banua Gijang. Ama namin si tutudoho jalan aku so pahami marhiti Yesus Kristus Tuhan namin. Mauliate mahu pasahat kami tu adupamu nabadiai Tuhan. Toktong di bagasan holong mudo asini roham dohami. Diramo tiho dohami si anak kainganan nami be Tuhan. Marhahi pason sahatu tikyon ditongani bagas namion. Tuhan de bata Jehovah nahu so pahami. Di botohodo sakat mami di bagasa sadarion. Ima nanaing majalo pasu-pasu pardonga saripeon anak penami. Doh nanaing parumain nami burtupul sia bagas jorom marite na kosong. Ale Tuhan di bata Jehovah perdengga basa. Asi rohami dahami Tuhan. Di bagasan ulau nami sadarion. Tuturi mahami. Tugu-tugu kami saluhuk narudia kake luarga pe Tuhan. Pahipas daging do totinan patiur sude akan nanai sehatan nami petiaka ulau nami di bagasa sadarion di bagasa dame do holong asa holong kami Tuhan do ula-ula nami marga sitopul ali Tuhan main borhak mahami tukongani ula-ula nami sitopul mungkin jalan patiur ma lakanami Tuhan oh ma Tuhan nama ringanan di tonga-tonga nami marhiti tordin tordi pordadiai alani ale Tuhan asih roham dihami tangi matang yang nami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami melihat mariho Tuhan asih di rohani Tuhan ta Yesus Kristus do holong ni rohani di bata anak do parsara di tordi pordadiai mana mangaramo di hita siatikyo sa di saliling inilinga amin. Siroka
unang bemu ba unang bemo se dongani maaf salelena rapaluga mahitana dua bisa dosobu hasia sada mahita tu nolong tu toruan anjum maau di hahurangaki ajari maau di pambahenaki au dohonto saiga bema salereng di lelengna anjum maau di hahurangaki ajari maau di pambahenaki au dohonto saiga bema salereng di lelengna au dohonto saiga bema salereng di lelengna. Dua holong mengesada holong minang holoki dua rohanung ngadamu di padomu Tuhani ora madonga tugabe donga mikir donga susah udah mehita marsira salereng di tanah haomongi Suara berkalihan Alih sudungan Aduh doa Aduh pilita Ikut tomadonganku itu Dengan matuan ora madongaku gade donga mikir donga susah udah mehita marsira salereng di tanah Ale Tuhan Dewata amanami na mahabang sa di manwagijak. Puji-pujian maliamang nabasa isang baro namin sa napungot to the pami ala asido dinggal ibasang butoktong mamang iring daging doktor binami
terbubuhan so anak ribu-ribu dia bertikyon ali Tuhan. Ali Tuhan di batama namin, di perbugasun ni beri namin. Huwag kami li Tuhan tangyang namin. Asa na huwa to Tuhan na buhat tornibay, maghiti na kuso ni Tuhan. Tuhan di batama namin, di bastikyon ali Tuhan. Bergagas bohak na kami, tubagas doromi ali Tuhan. Lagang udurkon, beri namin manang anak lok turun duriyami ali Tuhan. Asa huwa ali Tuhan, na manangan na ngapadalan namin ali Tuhan. Boruhat si bagason, sa tu bagas doromi, matalo pasu-pasu berbagas umili Tuhan, siap bagas doromi. Tuhan di batama namin, sebagai acara dini acara, nung patupahan ili Tuhan matiro dari bertinggan, berhak mami ili Tuhan yon. Mula ni perdalan dakala namin sa bagas doromi ili Tuhan, naksoni ili Tuhan, matsegudang gope, dosa na hulaw kami, terarupod dengan nami jolma, terlumumi mararupok ko, sesasahom may ili Tuhan, sayo po may tulog para sa mi, sa satok tamahay madjalo, hindi paso-paso na lagsipaso itong kami. At itong ali Tuhan pinuji pinasa magarmi, mulyati madiho, Amen. hidup mereka saat ini. Ini adalah lilin yang mewakili keluarga si Hombi. Dilanjutkan dengan lilin yang mewakili keluarga si Tompul. Penyalaan lilin ini adalah simbol bahwa ada dua keluarga di dalam tempat ini.
keluarga Sihombing dan keluarga Sitompul. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi, kami tahbiskan ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bernyanyi bersama, Tuhan Allah hadir. Bersama, hormat bagi Allah Bapa. Pembacaan Alkitab berbalasan diambil dari Mazmur 127 sampai 128. Jemaat, saya persilahkan untuk berdiri. Kita akan membaca secara bergantian, di mana P adalah pemimpin liturgi, yaitu saya sendiri, dan J adalah jemaat, yaitu saudara sekalian. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga. kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami. Seperti kami berharap kepadamu. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditujukannya. Istrimu akan seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Musim akan berganti. Musim di mana pribadi kedua calon mempelai ini sebagai seorang lajang akan berganti menjadi sepasang pengantin yang akan memasuki bidung rumah tangga. Tetapi mari yakin dan percayalah bahwa serahkan kepada Tuhan semuanya. Dia yang akan memelihara rumah tanggamu, Dia yang akan memelihara dan mengenyangkan segala hasil usahamu. Acara kita nomor 7, persembahan pujian dari GBI Jaya. Musim akan berganti. Kepada seluruh jemaat GBI Jaya, kami persilakan kita berdiri dari depan untuk mempersembahkan
kepada kedua gereja GBI Jaya, mari nikmati setiap kata demi kata yang indah dari lagu ini. Akan
Mari kita berdoa. Dan inilah firman Allah sebagai modal yang pertama dalam perjalanan hidup ini adalah kesempatan, dan perjalanan ini adalah kesempatan. Hidup tanpa perjalanan itu tidak. Karena itu dasar daripada perjalanan, begitu perjalanan rumah tangga adalah firman. Jadi dengar baik-baik. Saya bukan menyampaikan seperti orang Batak hukuman songon nari hidup itu juga. Songon nari itu juga. Rakyat songon yang ada di Batak. Takas tu di hak Batak fikir, main hata ni songon nari itu juga. Songon nari itu juga. Jadi masuk baca video mana? Betul. Masuk si shopping baca. Jadi ini kepada modal kedua. Apapun perjalanan kita, musim kamu udah berubah, bukan musim berubah, tapi musim dalam perjalanan yang berubah. Karena itu firman Allah yang kita ambil hari ini dari Kejadian 2. Kejadian 2. Tenangkan jiwamu, ya, untuk mendengarkan firman Allah. Tuhan Allah berfirman. Saya dok songon hidupnya dua. Tuhan Allah berfirman. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. 21. Siapa penolong kepada itu? Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuknya daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sambil sebab dia diambil dari laki-laki. Saudara yang dikasihi, masa pertunangan pacaran sudah selesai. Saya juga selaku pendeta sudah umur 75 tahun, sudah mengalami pacaran. Saya selalu pegang masa pacaran, tanya bapak, tanya masa pacaran, masa yang paling enak. Tapi udah berumah tangga, kalau saya gambarkan masa pacaran seperti kita ini dari sembahyang berasal dari cantik. Tidak. Tapi sudah masuk ke gunung itu, ke hutan itu, apa dapat? Kalajengking, ular, segala macam. Maka rumah tangga itu waktu pacaran indah, tapi sudah berumah tangga itu. Ketika aku sorong, udah mulai, udah balak tumpul, terbongkar pula. Karena masa pacaran, masa bohong menutupi akai dia nama cuma, kehormatan, asal cinta buru-buru saya ditutupi dalam mata. Makanya saya katakan waktu pacaran mami papi sudah rumah tangga tapi baru ya, maki-maki keluar. Ini udah beda bayi ini harus Batak, bayi ini harus Cina. Masa pacaran mami papi sudah rumah tangga tapi babi maki-maki. Jadi beda bayi di Cina dan bayi Batak. Ya. Mau menang amata tu inatan ayo bayi ho tiga pak nak. Dua pak ni baby ni apa tak? Baby dia Cina opa. Ada yang mang rumah tangga. Jujur kamu. Kamu tu baby jauh mana? Aduh. Kamu tu baby jauh mana? Jujur. Lagan karena itu roba. Jangan selalu kata-kata yang merusak kehidupan. Jadi bikin juga kepada saudara. Dari rumah tangga itu terdiri suami, istri. Suami dan istri. Kita lanjutkan. Apa fungsi suami itu terhadap istri? Apa fungsi suami itu? Siapa suami itu? Suami itu berkata demikian, menghargai istri sebagai pemberian Tuhan. Amsal berkata, Amsal 18 ayat 22, istrimu ini
adalah pemberian Tuhan, bukan dari hasil, bukan dari satpam. Masa saya di masa muda banyak orang muda mendapat istri dari ansi karena ketangkap tangkap basah, terpaksa dinikahkan. Itulah istri dari ansi. Sekarang saya kurang perhatikan tak masih ada itu. Jadi istrimu bukan dari hasil. Istrimu itu adalah dari Tuhan. Mari kita baca ya. Amsal 18 ayat 22, coba tanyakan Amsal 18 ayat 22. Siapa mendapat istri, ya, mendapat sesuatu yang baik dan dia dikenal. Siapa yang mendapat istri, mendapat yang baik dan dikenal. Kamu mendapat istri, itu mendapat yang baik. Ya, satu rahasia suami merubah istri menjadi cantik tambah cantik. Saya alami. Istri saya tidak cantik pada bulan, tapi saya pegang masuk usaha sebelah. Suami yang tahu akan Tuhan akan mendapat istri yang manis seperti Robert, tambah bikin udah cantik bertumpul ini. Tapi tambah cantik jika kau sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan. Jangan tiru bapak-bapak yang di sana itu di luar itu. Ya, jangan tiru. Saya tegur kadang-kadang pendeta karena saya dosa di perguruan tinggi itu juga. Suka pendeta menyatakan, Tuhan mama inang mata kama tonna di betul. Apa yang bukti? Sehamar minggu tiba. Mama dong lawan ini berbulu, tadi nak berbulu. Habis itu tak di pemakaian tadi dah. Alai robat kita. Mata ini di badan. Pernah satu orang pendeta. Apa pernah? Baru aman mau buruk kanan kos. Tapi berbeda di mati itu ubah kan katanya. Takut kepada manusia, bukan takut kepada Tuhan. Jadi saya sebagai pendeta dan itu terkenal di kalangan Bibli sebagai orang yang keras dan tegas. Aku tidak butuh uang. Demikian juga kamu harus hargai pemberian Tuhan, bukan dari bertuamu ini, bukan dari hasil. Harus menghargai itu adalah pemberian Tuhan. Bagaimana kan saya? Bersedia menghargainya? Berjanji? Coba salam kalau istri dulu. Aku berjanji akan menghargai. Coba salam. Kita belak-belakan aja. Karena saya khotbah bukan nasihat manusia. Banyak pendeta menasihat khotbah bukan nasihat manusia bahasa asal. Saya enggak. Yang kedua, ya, suami yang baik membangga-banggakan istrinya. Membangga-banggakan. Kejadian 2 ayat 23. Mari kita baca. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Kita baca ya. Lalu berkatalah Adam atau manusia, inilah dia, tulang dari tulangku. Amang. Betul kan? Oh demikian. Dan seorang yang baik harus menunjukkan istrinya, membangga-banggakan seperti aku. Tidak pernah aku pisah kemana pun aku dengan istri, tidak pernah. Di kalangan pendeta-pendeta baik, di Lutheran baik, di gereja lain baik, di GB, di mana Pak RTP ada pasti istrinya ada di situ. Sampai keluar negeri pun saya sekali sebulan keluar negeri sebelum corona ini diundang berkhotbah keluar negeri, ya keluar negeri. Ya, syukur. Tetap saya bawa istri saya. Saya Pak bangga saya didampingi istri. Bangga. Jadi harus kau jangan jauhkan dirimu dari istri. Harus bangga menunjukkan kemana-mana. Bangga. Itulah seorang suami yang baik di mata Tuhan, bukan suami yang baik di mata mertua. Engkau baik di mata mertua, belum tentu baik di mata Tuhan. Tapi kalau engkau baik di mata Tuhan, sebagai suami yang menghargai pemberian Tuhan, engkau bangga, maka masyarakat di sekitarmu akan memuji-muji. Jadi yang pertama, dan saya ingat, ya, hargai istrimu ini berasal dari itu, bukan dari hasil. Yang kedua, belajarlah kau ini istri. Jangan waktu berumah tangga, waktu pacaran gandeng-gandengan, waktu berumah tangga dari ibu dari punya. Apa bi? Astaga, betul bapak? Betul? Kadang-kadang dia lihat aku dia apa? Tidak menghargai. Suatu ketika ada orang mau pergi gereja di Honda kereta, disambar kencang, disambar angkot, jatuh istri, jatuh suami.
Lantas suami bangkit, terus duluan kereta diambil, diangkat. Tapi terus kalau kami itu berjuru, oh kan nggak lunas tuh bayar, oh tak lunas 22 itu buka katanya. Artinya sudah lunas adatnya. Dan sekalipun lunas adat muka mau bayar kami, tetap menghargai dan menjunjungi. Ya, tetap menghargai. Ya, yang ketiga, ya meninggalkan ayah dan ibu. Nah kita perhatikan ayat 24. Silakan ayat 24. Sebab itu seorang laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istri sehingga keduanya menjadi satu darah. Meninggalkan ayah. Tidak diatur ayah, tidak diatur. Karena penyakit orang Batak, saya banyak udah lama sebenarnya. Dan juga saya pensiunan dari kantor gubernur, bukan saya karena pengangguran menjadi pendeta. Saya pensiunan di kantor gubernur, bukan tamat SMA masuk kalau kita udah tamat tempat penuh. Saya mencari pekerjaan, saya pengangguran. Saya udah banyak pengalaman. Penyakit itu betul. Kalau sudah nggak tunduk istrinya kepada mertuanya apa? Sirakoi, tak punya yang butuh orang, alai orang dan butuh orang. Itu udah tabiat tradisi orang Batak. Sirakoi ya. Jadi karena dia dekat suaminya, taromat, dia bioloi. Ini fakta kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Jadi apapun, ya, apapun, jangan ajukan persoalan istrimu kepada orang tua dan bapak. Tapi ajukanlah kepada Tuhan. Karena kepada bapak dan mamamu kau ajukan, itu kita dulu, undang, ayo dulu, mau dulu. Tidak. Tapi kalau kepada Tuhan kau ajukan doamu, kau ajukan, Tuhan akan membuat perbaikan-perbaikan. Saya terkenal di kampus pendeta RT Markom, pendeta tak punya otaknya itu dengkul. Kenapa? Tapi harus kita tiru dia, walaupun kita bilang tak punya otak itu dengkul. Kenapa? Karena kita semua habis sekarang sehat tidak ada masalah. Kenapa? Setiap ada masalah pergumulan, bukan tidak ada permasalahan, tidak ada pergumulanku, karena anakku, yang lain-lain ada masalahku. Tapi tidak pernah pakai otakku misalnya saya. Kupindahkan otakku ke dengkulku. Alias saya lutut kepada Tuhan, kuserahkan kepada Tuhan. Ku ingat Tuhan, roh maha bunda luja, darah seorang. Jadi jangan mengadu sama siapa saja. Jangan mengadu kepada keluarga, balik keluarga. Kalau kau mengadu kepada keluarga, bibir atas dan bibir bawah bunyi, kasih uang. Tapi nanti ke sana, semua kita jangan sini, semua kita saat tukar berlusuh. Tapi kepada Tuhan dia tidak bunyi bibirnya, tapi dia angkat segala masalah dan dia tidak buka rahasiamu. Ya, jadi harus tidak mengadukan, karena ya terus terang aja. Satu ketika di barang belakang ini ilustrasi saja, ini perlu ibu-ibu juga, bukan saya menyindir, tapi supaya ada perubahan untuk kemajuan anak. Ya, di Padang Pasir ada seorang suami istri tinggal. Padang Pasir ini banyak ular. Sendok. Lembu dipatok, setengah jam lagi mati. Domba dipatok, mati. Kebetulan datang mertuanya dari kampung. Jadi bilang sama mertua, "Inang jangan keluar ya, sini banyak ular." Korek. Jadi satu ketika dipatok ular mertuanya ini. Aduh sakitnya kata, pulang dia. Mau enak patok ular. Tunggu, mati. Mertua tunggu, mati. Pingilah helanya ke belakang, tidaknya ular itu mati. Kalau bisa ular dengan bisa mertu, karena itu hati-hati. Terserah kalau untuk yang mertu yang sakit hati, terserah aku tidak ngambil hatimu. Karena bisa daripada seorang wanita itu kadang-kadang lebih tajam dari bisa ular tadi. Karena apa? Kata-kata dia itu. Karena itu mari bersandarlah kepada Tuhan. Apapun persoalan dan pergumulanmu, seberat apapun, ya. Kenapa ada persoalanmu? Karena kamu hidup. Kalau kamu nggak hidup, kamu tidak punya persoalan. Ya. Orang yang di kuburan sana tidak punya persoalan lagi, sudah Al-Fatihah. Tapi karena kita hidup ini selalu dibagi. Satu ketika berapa 20 tahun lalu pendeta diundang dari Kota Pasanggaru kepada saya kantor karena dilak dirinya, dilingkup. Saya pergi menghadap kepada rekan Sospor. Waktu itu Kolonel Ajri, orang Padang.
Dan argumentasi undang-undang. Jadi karena argumentasi undang-undang ditubuhin dia, ngamuk dia. Di Payah pun aku pukul orang Batak lawan, di Aceh pun juga orang Batak lawan. Di sini pun jumpa orang Batak seperti Bapak, hanya melawan saja. Akhirnya waktu itu aku masih PDP. Karena pendeta gigi 3, 1 PDP, itu pendeta darah panas. 2 BDM, pendeta darah manis. 3 pendeta darah tinggi. Ya. Kupikir hanya kalau itu kuliah, orang ajar tuh, kalau apa kok bisa ajudan udah pak. Tanya, buat yang terangkan Pak. Bapak kenapa dipersoalkan itu? Tahu Pak? Bisa. Kenapa Pak? Pejabat di Pemda itu. Kenapa Bapak? Kamu. Apa tanya? Aku Islam. Kenapa? Bilang, mau Bapak tahu? Ya, kenapa gereja-gereja dipersoalkan di seluruh Indonesia ini? Kenapa masjid tidak pernah dipersoalkan? Jawabannya apa? Karena gereja mempunyai Yesus yang hidup. Setiap orang hidup harus dipermasalahkan. Masjid tidak ada yang hidup. Jadi orang mati tak perlu dipersoalkan. Kenapa ada persoalan kita? Karena ada Yesus yang hidup dalam rumah tanggamu. Tapi itu selesaikan dengan doa, bukan dengan otak, supaya aku sehat. Pikirin deh bahwa saya itu hati, tapi selesai semua itu. Itulah yang katanya Rolls Johnson. Pertama tadi hargai dia, kemudian guru. Yang kedua tadi bangga-banggakan dia kemana-mana. Yang ketiga tadi yaitu meninggalkan ayat dan ibu bersatu. Yang keempat yaitu memelihara kemesraan. Mari kita perhatikan Kejadian 26 ayat 8. Kejadian 26 ayat 8. Setelah beberapa lama ia di sana, yaitu Ishak, pada satu kali menjenguklah Abimelek, raja orang itu. Dari jendela maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan istri Ishak. Hidup bersama. Rumah tangga orang Batak 4 bagian. Ya, perhatikan apa? 1 rumah tangga, yaitu rumah tangga sambung. Saudara pernah sambung? Pernah sambung? Masih sambung? Gak pernah aman. Ribu orang dari ribu. Kamu tahu di rumah tangga itu rumah tangga ribu aja tuh. Kecuali mana belum apa. Ya. Pilih, kau beli 500 cuma kau beli 1.000. Itu rumah tangga ukuran. Rumah tangga kaum binatang. Tahu kaum binatang? Segala nama binatang ada. Begitulah rumah tangga ini. Sering kepada anaknya dan dia hanya kata-kata binatang, tidak ada kata-kata yang indah. Karena kemarin tutup mulutmu dan dengan kata-kata yang tidak baik dalam Tuhan. Tutup mulut. Karena Matius 12 ayat 32. Dengan mulutmu kau dibenarkan, dengan mulutmu kau dihukum. Ucapan mulutmu. Ya, karena itu mari. Jadi yang untuk kamu dan saya pegang. Inilah rahasia perjalanan rumah tanggamu. Yang pertama, hargai dia sebagai pemberian Tuhan. Yang kedua, yang kedua tadi yaitu membangga-banggakan istri itu. Sama seperti saya tidak pernah tanya jemaat, tanya Bapak. Ya. Bukan tidak ada persoalan. Kalau persoalan itu bisa diselesaikan dengan 2. Jadi membangga-banggakan istri. Kita harus membangga-banggakan istri. Jangan sadari itu menurut jalan. Yang ketiga yaitu meninggalkan air ilmu. Sepenuhnya urus istri. Sepenuhnya. Jangan adukan kepada siapa sebaik para orang baik, siapa saja. Jangan adukan persoalan. Karena kalau persoalan kamu adukan malah ditambah-tambah mereka. Yang keempat yaitu memelihara hidup bermesra. Nah, itulah bagianmu. Ya, itu bagianmu. Sekarang kepada Naorai ya. Naomi. Oh, salah kata Naomi. Paman baju. Naomi bertumput. Saya tahu bertumput ini semua cantik loh. Aku banyak kenal. Bertumput. Ya. Jadi tambahlah kamu sama orang yang tak tersebut tambah cantik lagi kamu.
Ya, jadi jangan apa? Kalau udah cantik kau besok, jangan menjadi marga lubis ya. Harus marga gutum ya. Karena ada jemaah juga orang miskin susah menderita, udah kaya dia, udah miskin belum bangun. Asal jumpa di gereja, makan tuh, nah tadi ada rumahnya, tuh. Tapi sudah kaya diberkati ya. Apa margamu? Karena udah pakai gigi mas, apa margamu? Lubis. Jangan tutup gigi ya, kau tambah cantik. Karena janji Tuhan, dan masuk surga jika kau tak apa Tuhan, istrimu akan seperti anggur yang manis. Ya, dan anakmu seperti pohon dia itu menjadi obat. Banyak orang tua, banyak orang kita yang tidak menjadi obat. Bahkan anak pendeta tidak menjadi obat. Tidak. Kenapa? Ya, itulah mungkin bapaknya pendeta center. Orang lain nasihati center, tapi dia dalam kegelapan. Nah, itu kita center. Percaya dah, percaya. Betul, percaya. Amin. Mari kita percaya. Tak tahu banyak perlu pada kita. Uang pada kita. Dan dengan percaya, kenapa tiba-tiba berjalan? Salam sehat saja. Itulah manusia pendeta sehat. Padahal kita masuk 19 katakan penyakit sampah ini COVID-19 tidak akan menimpa engkau. Masuk 19 ini tidak akan menimpa engkau. Kata pendeta sekarang masih berbeda. Percaya apa yang hendak percaya? Mari kita nyanyikan dulu. Olah kai cek do di baiko. Jadi jangan menjadi pendeta semsa. Makanya anaknya begitu. Banyak saya kenal. Karena kemari, saudara. Jadi, namun, ya, rahasia menghadapi istri. Hindari pertengkaran. Mari Amsal 21 ayat 9. Amsal 21 ayat 9. Lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam di serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Saya robah kata-katanya yang biasa dipakai suami-suami. Saya robah dulu. Lebih baik tinggal di kedai tua daripada serumah dengan istri yang bertukar tengkar. Betul dong, Mang? Kalau kedai tua adalah seorang muda deh. Ini kenapa? Suka bertengkar karena dapat istri biboli ya. Sekarang ini ada minyak biboli. Ibu-ibu suka pakai minyak biboli, menggoreng kan? Tahu arti bibol itu bibir moncong liar. Cari doa mata kan juara solusi. Jangan begitu ya. Tutup mulut, jangan menjadi bimoli. Silakan menggoreng apa minyak bimoli. Tapi kepada suami jangan goreng pakai bimoli. Jadi jangan suka bertengkar ya. Dan ayat 19. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Makanya banyak suami dia karena istri yang bertengkar gak betah di rumah. Ya. Dan itu Maria, maukah engkau suami ini betah? Noni betah? Nah, jangan menjadi bimoli ya. Ingat minyak bimoli tapi jangan menjadi bimoli terhadap suami. Ya. Yang kedua, menjadikan suamimu ini menjadi orang terhormat. Menjadikan suami menjadi orang terhormat. Mari kita perhatikan ya, menjadi suami yang terhormat. Amsal 31 ayat 10 sampai 23. Amsal 31 ayat 10. Dan kita singkat-singkat aja karena lagi musim ini corona baru sendiri. Ya. Menjadikan suami menjadi orang terhormat. Amsal 31 ayat 10. Istri yang cakap siapakah yang mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ayat berikutnya kita perhatikan ya, ayat 23. Ayat 23. Suami yang dikenal di pintu gerbang dan kalau ia duduk bersama-sama para tutur menjadi orang terhormat suami. Menjadi orang terhormat. Jadi harus ya, tanggung jawabmu bagaimana dia supaya makin terhormat sama orang yang dikenal di tengah-tengah masyarakat. Ya, hormati. Jadi itulah istri yang baik yang mendudukan tanda-tanda istri yang mendudukan suami itu. Tanda istri yang baik menurut Tuhan, bukan menurut Tuhan, mampu mendudukkan suami. Sama seperti saya manusia yang tidak beres.
manusia tak beres. Apalagi pada masa ada disko Astana di Medan Baru, karena orang tua saya di Departemen Keuangan tinggal kami di Medan Baru. Pada yang kerja saya yang takut lari dari situ karena kita karena memukul pilot siaga yang pertama di Indonesia, orang para pilot. Nah, saya ikut situ dengan anak Caksa Batu Siahan. Itu kita kami, itu jalan pesantren semua pendeta bertobat. Orang manusia buta, orang jahat. Tapi karena aku pegang firman Allah, akhirnya aku tidak menyangka aku jadi itu. Tidak pernah kupikirkan aku menjadi pengkhotbah, diundang ke luar negeri berkhotbah, tidak pernah kupikirkan dahulu. Dan tidak pernah kupikirkan aku jadi pendeta. Akhirnya beda tipis dia beda tipis sih, bandit doba di mimbar kudus, turun dari mimbar kudisan. Kudisan di jemaat dipikir-pikiri, bahasa sekurang jalan-jalan. Dan saya tidak begitu. Tapi saya minta saya jadikan menjadi terang terbiasa, terang supaya bangsa-bangsa datang berujung kepada aku. Nah demikian juga. Karena apa? Bisa sampai begini? Karena dukungan istri ditopang, tidak merepet. Sekalipun kadang-kadang nggak punya uang, tidak merepet. Kan kemarin, ya hindari merepet. Sekalipun kadang-kadang uangnya nggak ada, ya. Jangan seperti yang ku tahu ini. Bapak tiap malam pulang dari jam 2 pagi. Mak minum bukan betul jam 2 pagi. Malam datang istrinya. Tusio, dia ni orang memburu. Mak minum bukan Tusio katanya. Tapi begitu punya sakit suami ini, mak minum kalau umur dia ada hebat uang. Minum kerana begitu dengar duit, hatinya suka sih. Jangan gara-gara duit si sini kau hatimu. Yang ketiga, sedikit lagi, jangan berbeda muncul. Ya, berbeda muncul. Amsal 31 ayat 14. Amsal 31 ayat 14. Ia serupa kapal saudagar, dari jauh dia mendatangkan makanannya. Masa PKI itu bukan dulu, masa PKI dulu. Asal sudah kedengaran kapal India datang di Belawang, bawa beras rangon, suka cita semua. Mileni, taruh di bawah, taruh di bawah. Karena dulu antri, beras itu antri, jagung pun antri, semua antri dulu masa kami itu, ya antri. Tapi kalau kedengaran datang kapal perang, semua masuk ke lubang karena tinggal kita pemerintah juga buat lubang di rumah, kiri kanan halaman dulu, jamaah. Karena itu yang nggak ada kapal dagang. Demikianlah engkau juga, nah mau. Jadilah engkau menjadi kapal dagang di rumah tangga, bukan kapal perang. Tidak perlu kau bawa meriammu dari kampung. Dari bahaya, tidak perlu. Bawalah firman Allah supaya rumah tanggamu baik. Mau rumah tanggamu berbahagia? Coba salam dulu. Calon suamimu masih dia. Aku mau berbahagia. Aku berjanji sesuai dengan firman Allah. Itu. Jadi apa tadi? Pertama tadi apa? Yaitu menghindari pertengkaran. Kedua, ya menjadikan suami menjadi orang terhormat. Yang ketiga, ya jangan perbaiki. Orang mereka, juga tu heaven amat kok. Sok Kevin, jangan macam orang Aceh. Kalau kamu orang Aceh kan naipeng, aneh no. Enggak ada uang, enggak ada cipta. Terus kalau kamu orang Aceh, naipeng, aneh no. Maka itu bilang, Aceh kumau kau. Tahu Aceh kumau? Aceh gila. Karena uang dia berdamai. Baru yang terakhir, ya. Yang terakhir, yaitu tidak bocor mulut. Tidak bocor mulut. Amsal 20 ayat 19. Amsal 20 ayat 19. Cepat, karena corona pun sendiri. Siapa yang membuka rahasia seperti itu, janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Yang bocor mulut suka membuka rahasia. Kau buka rahasia kepada bapak dan mama. Simpanlah di dalam dirimu sendiri. Jangan sampai siapapun tahu. Jangan bocor mulut. Nanti kalau bocor mulut terpaksa si Jansen membawa ke tukang las supaya jelas. Dan bawa ya ke tukang las ya. Bawa kepada Tuhan. Kalau bocor mulut. Jadi itulah kesimpulannya. Kesimpulannya Sen. Pertama,
Sebagai suami, hargai pemberian Tuhan kepada engkau. Yang kedua, bangga-banggakan istri. Ya. Yang ketiga, ya, meninggalkan air dan hidup. Yang keempat, yaitu memelihara hidup dengan mesra. Jangan pelihara rumah tangga tunggu binatang, ya. Yang istri, hindari pertengkaran. Hindari pertengkaran. Sekalipun belum ada uang, hindari pertengkaran. Itu maka Efesus 5 ucapkan syukur dalam segala sesuatu. Waktu terima berkat dari suami, terima kasih. Waktu tidak ada berkat, terima kasih. Ucapkan, ya. Yang berikutnya, jadikan si jantan ini menjadi orang pertama. Jadikan. Yang ketiga, yaitu jangan perbuatan musuh, jangan bawa meriam dari kampung bisa ke rumah, nanti dia terbakar bisa kawannya. Yang keempat, yaitu jaga mulut. Ya, baiklah, kita nyanyi satu nyanyian ya, nyanyi kita. Modal pertama rumah tangga Yansen dengan istrinya Naomi itu. Mari ya Tuhan, berikanlah kerendahan kebaikan, satukan hati mereka